untuk rumah, saya istilahkan rumah sehat dedikasi, yaitu di Bojongsari. Kita buat ruang-ruang isolasi seperti yang ada di Wisma Atlet, ya, di Jakarta, untuk pasien-pasien PDP ringan, dan untuk orang dalam pemantauan. Nah, ini yang terkait dengan masalah beberapa rumah sakit. Kita juga sudah siapkan rumah sehat, rumah rehat bahasa kita, rumah rehat nakes tenaga kesehatan di Sawangan, ya, untuk dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan, mereka beristirahat, karena memang pemerintah Kota Depok tidak seperti DKI, ya, kita belum punya hotel, sehingga kita sewa sebuah tempat agar tenaga kesehatan kita bisa beristirahat di tempat ini. Kita juga sedang proses, dan ini belum selesai, untuk laboratorium mandiri. Kita akan minta Rumah Sakit UI juga menyiapkan laboratorium mandiri, yaitu untuk kelanjutan dari pasien yang di rapid test ternyata positif, ini kita lanjut dengan pemeriksaan atau tes PCR. Ya, kalau yang negatif, protokolnya tunggu seminggu lagi, di rapid test lagi. Kalau negatif, berarti dia dianggap aman. Ya. Kalau negatif, lalu seminggu lagi di rapid test lagi, dia positif. Nah, ini harus di PCR. Seperti itu. Kami sudah membentuk kampung siaga berbasis RW. Informasinya, alhamdulillah, kalau Kecamatan Cipayung sudah 100% pembentukan kampung siaga, semua RW sudah terbentuk. Nah, nanti mohon maaf, persiapan pelaksanaan realisasi PSBB ini, hari ini kami lakukan rakor Forkopimda dengan bersama gugus tugas. Insya Allah besok hari Senin kita akan sebar beberapa trainer-trainer untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan di RW, di kecamatan per RW. Saya bilang teknisnya tetap kita menjaga jarak fisik, menjaga jarak sosial. Teknisnya silahkan bagaimana berkreasi masing-masing agar informasi buku panduan kita ini tentang konsep kampung siaga tersampaikan ke Pak RW dan ke Pak RT bersama Babinsa Kamtipmasnya untuk dapat dilaksanakan. Alhamdulillah kita sudah berhasil dari sisi pergeseran anggaran sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, KPK, dan juga LKPP, BPKP, semuanya kita lakukan penganggaran yang sesuai dengan aturan dan ketentuannya. Kita juga sudah siapkan untuk anggaran logistik, diantaranya untuk mengcover kekurangan-kekurangan biaya yang sudah di-cover oleh provinsi dan pusat. Walaupun memang dari sisi pendataan ini memang masih perlu penyempurnaan, data yang non-DTKS. Kalau yang DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu memang sudah ada sebelumnya, walaupun kita mengusulkan tambahan ke Kementerian Sosial, belum ada jawaban, belum ada respon. Nah, yang belum selesai adalah data non-DTKS, yaitu data warga yang terdampak COVID-19. Ini yang kita sedang selesaikan. Kemarin baru terhimpun sekitar 90.000 keluarga, ya hampir 100 kalau nggak salah, 100 keluarga, kakak ya maksudnya kakak, untuk kita berikan santunan ataupun logistik dari APBD kita. Ini beberapa hal terkait dengan PSBB. Kita sudah sepakat dengan Bogor, dengan Bekasi, kabupaten kota, untuk realisasi PSBB ini yang sudah keluar SK dari Menteri Kesehatan, baru bisa kita terapkan 2 hari ke depan. Kita minta waktu hari ini, hari Ahad, hari Senin dan Selasa, hari Rabu sudah jam 00, hari Selasa atau hari Rabu jam 00, itu sudah mulai diterapkan. Nah, bagaimana teknisnya, tunggu sabar sebentar, apa-apa saja yang kita batasi, sebab ini membutuhkan kesepakatan antara Forkopimda, pemerintah dengan Forkopimda,
dan kesepakatan antara Depok dan Bekasi Bogor. Yang siang ini juga insya Allah ada video conference dengan Pak Gubernur untuk memastikan kesiapan Depok, kesiapan Bogor, kesiapan Bekasi, dan juga bagaimana program-program yang bisa disinergikan antara 5 kabupaten kota ini. Ini mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, informasi tambahan mungkin terkait dengan libur sekolah ini kita perpanjang lagi untuk belajar di rumah ya. Untuk belajar di rumah kita perpanjang lagi sampai tanggal 29 Mei. Kalau yang bekerja ASN yang bekerja di rumah memang perlu juga diperpanjang karena kalau nggak salah itu hanya sampai 12 atau 14 April. Ya, 14 April kalau nggak salah, sehingga harus diperpanjang. Ada 21 April ya, 21 April. Nah ini harus diperpanjang sampai mengikuti pembatasan untuk belajar. Mungkin ada yang bertanya tentang PSBB berapa hari, kalau ketentuan dari kementerian ya paling lama PSBB ini 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan kondisi, mohon maaf. Itu barangkali teman-teman, Bapak, Ibu semuanya beberapa informasi terkait dengan PSBB dan juga percepatan penanganan COVID-19. Mudah-mudahan sekali lagi bencana ini justru malah bisa menguatkan kita, ya, khususnya sebagai seorang Muslim, dengan keyakinan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebaikan untuk seorang mukmin. Apapun bentuk takdir ketentuan darinya. Kita berikhtiar, kita berdoa, dan inilah arti daripada tawakal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, mendengar ya? Ya, baik Pak Wali, jazakallah khairan kasir kepada Pak Wali yang sudah memberikan informasinya mengenai DKM Alisan siapa? DKM Alisan? DKM Ustadz Budianto, Pak Wali. Ustadz Budianto, mana? Ustadz Budianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Ya, makasih. Ya. Pak Wali, ini ada pertanyaan Pak Wali dari teman-teman yang partisipan ataupun jamaah maupun warga dari Permata Depok dan sekitarnya. Ya. Sudah kami catat, kemudian mungkin kami bacakan ya Pak Wali ya untuk ya. Siap. Ya. Silakan. Gini Pak Wali, ya, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, tolong dipatroli untuk masyarakat yang masih ngumpul di jalan dan tidak menggunakan masker. Yeah. Itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua yang sudah masuk, bisakah dibuat rumah sakit khusus penanganan pasien COVID-19, misalkan RSUD, sehingga fokus minta kerjasama dengan rumah sakit lain atau swasta untuk menampung pasien lainnya. Seperti itu Pak Wali. Ya. Mungkin yang masuk baru 2 Pak Wali. Nanti kita informasikan kembali kalau ada pertanyaan kembali. Terima kasih Pak Wali. Ya, insya Allah nanti di antara tugas yang diberikan kepada teman-teman di wilayah, maksudnya RW dan kelurahan, setelah diterapkannya PSBB ini, bedanya dengan yang kemarin kita lakukan, itu kalau sudah ada SK PSBB, itu sifatnya sudah bisa memaksa, istilah kasarnya begitu. Kita bisa paksa, karena di situ berlaku law enforcement-nya itu, jadi sampai kepada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh petugas, ya, dalam hal ini ketika dia tidak mau mengikuti aturan ketentuan dari pemerintah, ya.
Misalnya, kalau misalnya nih, ini tergantung nanti ya, ini misalnya saya yang terjadi di beberapa wilayah, ya orang naik motor nggak pakai masker, ya nanti ditindak sama polisi. Ya tindakannya apa? Ya tindakannya misalnya suruh push up 100 kali gitu misalnya. Ya, nah ini tindakan-tindakan memang ada kewenangan itu yang diberikan kepada para aparat yang bertugas melakukan realisasi dari pembatasan tertentu. Kalau itu nanti pembatasan memang harus wajib memakai masker. Nah, saya belum melihat teks ketentuannya tentang masalah masker kain, ya masker kain seperti ini, ya masker kain. Nah ini apakah ini wajib atau sunnah atau anjuran gitu ya? Yang saya baca memang ini sudah diteliti masker kain minimal 2 lapis ya. Ini akan lebih efektif untuk mengurangi penularan dan penyebaran COVID yang memang sudah di Depok ini dinyatakan sebagai penularannya sudah transmisi lokal. Ya, transmisi lokal, virus yang bisa dibawa oleh siapa saja yang kadang-kadang tidak ada gejala, makanya kita memakai masker. Nah, masker yang bisa menutup virus, tidak mengeluarkan virus dari seseorang, menularkan virus dari seseorang, itu diantara yang paling efektif adalah masker yang bisa digunakan oleh masyarakat, yaitu masker berbahan kain. Minimal 2 lapis ya, tidak tipis ya, seperti itu. Ya kalau tidak ada mungkin dengan masker-masker yang lain. Dan sekarang banyak kreasi-kreasi pembuatan masker yang jelas bagaimana droplet maupun virus ini tidak menularkan kepada orang lain. Itu intinya. Nah, RSBB ini memang tujuannya adalah pencegahan. Ya, RSBB jangan sampai saudara-saudara kita tenaga kesehatan mereka sedang konsentrasi menangani, menterapi mereka-mereka yang jadi korban terkena COVID-19 ini, sementara pencegahannya tidak dilakukan. Ini harus sejalan antara pencegahan dengan penanganan. Inilah makna dari PSBB. Jadi ada paksaan di situ. Ya, insya Allah nanti kita akan lakukan patroli tadi, ya, baik skupnya nanti kecamatan, kelurahan, dan di beberapa wilayah sudah dilakukan. Misalnya kemarin di Kecamatan Bojongsari, ya, di beberapa kelurahan tuh dilakukan bahkan sekarang kemarin karena PSBB-nya belum ada SK-nya kemarin, maka mereka operasi simpatik namanya. Mereka sambil menyiapkan 1.000 masker kain misalnya. Nah, ini penduduk masyarakat yang tidak pakai masker diberikan masker, ditegur, disinikan, diingatkan, lalu diberi masker. Kalau nanti ya mulai hari Rabu ini memang sudah ada tekanan dan sudah ada paksaan. Ya, nanti bisa saja aparat suruh belok kanan, suruh balik kanan, pulang ke rumah untuk memakai masker. Kalau maskernya ketinggalan, seperti itu. Ya, terima kasih permintaan dan harapannya. Tentang masalah rumah sakit fokus ya untuk COVID-19, ini memang sempat kita bahas panjang sekali. Dan ini sangat terkait dengan kesiapan operasionalnya, yaitu tenaga kesehatan. Waktu itu yang menjadi konsentrasi kita, usulan kita, termasuk juga teman-teman dari Dewan, waktu itu mengusulkan rumah sakit umum daerah ini sebagai rumah sakit rujukan khusus COVID-19. Nah, kenapa nggak bisa tenaga kesehatan mengatakan sulit? Sulitnya apa? Sulitnya sekarang saja di ICU di RSUD ini masih banyak pasien dan nggak bisa dipindahkan serta-merta begitu ke rumah sakit yang lain. Secara psikologis masalah, secara medis tidak direkomendasi oleh dokter-dokter di sana. Sehingga waktu itu putusannya adalah lantai 8 dari RSUD yang baru kita bangun ini bisa khusus untuk isolasi COVID-19 dengan rekayasa jalan yang terpisah. Ya, yang terpisah dengan pasien di depan, pasien yang normal biasa, penyakit biasa, dengan pasien yang ada di lantai 8. Turunnya pun dipisah, liftnya pun dipisah. Rekayasanya seperti itu. Nah, ternyata terhambat sedikit, ya, bukan permasalahan yang lainnya. Ada 2 hal yang krusial, yaitu permasalahan fasilitas, ya, fasilitasnya itu yang saya katakan tadi, produsen baru bisa
mendatangkan alat, ya, khususnya alat tentang penekan negatif ruang isolasi, ya, dan alat-alat yang lain tentunya, dan juga persoalan SDM. SDM ini kita RSUD sudah mengumumkan sebelumnya sejak 3 minggu mungkin sebulan ya sudah diumumkan memerlukan tenaga kesehatan yang untuk khusus menangani COVID-19 ini. Ternyata yang daftar itu dari kebutuhan kita sekitar 35 dengan perawatnya, 35 SDM dengan perawatnya, yang daftar hanya 1 orang, yaitu dokter spesialis penyakit dalam. Ya, yang lainnya kosong, 0 sampai sekarang. Nah, inilah yang memang kita masih kurang ya SDM-nya untuk kalau khusus. Makanya kita ini kan rumah sakit umum RSUD ini untuk PDP sampai ringan dan sedang. Kalau berat ini ditransfer, dimutasi ke RSUI atau rumah sakit yang ada di Jakarta. Ini yang bisa kita lakukan saat ini. Ya, demikian. Terima kasih Pak Wali. Alhamdulillah. Jadi tadi yang seperti yang disampaikan Pak Wali bahwa PSBB itu hari Rabu berarti ya Pak Wali ya? Insya Allah ini kesepakatan sementara kita dari 5 kabupaten kota. Tadi yang saya katakan, nanti tergantung arahan Pak Gubernur bagaimana. Kalau beliau minta hari Selasa, ya kita akan percepat persiapan-persiapannya. Ini yang jadi masalah, terus terang ingin kita semuanya, masalah logistik itu bisa terbagikan, sudah disiapkan sebelumnya, sebelum kita nanti melaksanakan PSBB. Jangan sampai PSBB terus kita sibuk bagi-bagi sembako. Nah, ini malah nggak bagus nanti suasananya. Jadi sebelumnya sudah selesai semuanya. Baru kita lakukan PSBB sehingga tenang, tinggal petugas-petugas saja yang di lapangan, yang mengawasi, yang mengontrol pelaksanaan dari PSBB. Terima kasih Pak Wali. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi, boleh saya bacakan kembali Pak Wali? Ya, silakan. Pak Wali ya, ini ada pertanyaan kembali yang selanjutnya, yaitu bolehkah masjid melakukan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu, seperti itu yang Pak Wali. Kemudian juga selanjutnya yaitu dengan pelaksanaan PSBB, apakah nanti ada bantuan khusus seperti di DKI? Itu pertanyaan selanjutnya Pak Wali. Kemudian juga ini yang ada juga pertanyaan mengenai yang terkena positif COVID, nanti apakah proses penguburannya itu menjadi tugas Pemkot atau seperti apa Pak Wali? Kemudian jenazah. Iya, mohon maaf. Ya, jenazah mungkin korban ya Pak Wali COVID-19. Kemudian yang selanjutnya, apakah ada bantuan masker dan hand sanitizer buat masyarakat? Itu sih Pak Wali terlebih dahulu. Ada 4 ya pertanyaan yang mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Wali Kota. Terima kasih Pak Wali. Ya. Terima kasih pertanyaannya, menarik ya ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pertama terkait masjid. Bolehkah masjid melaksanakan kegiatan ibadah dengan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 yang sudah disepakati? Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini pernah kejadian satu kasus masalah sholat Jumat, ya. Jadi saya cerita disebutlah Kecamatan Cinere, ya. Nih, di sebuah kecamatan, di Kecamatan Cinere, ya masjidnya nggak perlu disebut. Jadi dia tetap ngotot melakukan sholat Jumat, ya, dengan pembatasan tadi. Sajadah udah dipasang, bahkan lantainya udah dibuka, sajadah karpetnya, masjidnya lantainya itu dikasih tanda-tanda ya. Nah, dihitung sekitar minimal dia bilang minimal 40 orang peserta sholat Jumat. Nggak taunya apa, ada pendapat-pendapat pandangan-pandangan pribadi ya di kampung-kampung sebelah dia, warga nih, masyarakat
nyari sholat Jumat, masjid yang lain tutup. Akhirnya masjid yang dibuka pelaksanaan yang kata dibatasi 40 ini diserbu oleh masyarakat. Diserbu oleh masyarakat sehingga jamaahnya itu membludak. Akhirnya terpaksa dibubarkan oleh aparat. Nah, ini malah nggak bagus. Ya, kondisi sudah datang ke masjid, sudah siap karena membludak, ya karena banyak warga-warga tadi yang pengen sholat Jumat, masjid-masjid lain-lain tutup, ya, sehingga terpaksa saya minta untuk dibubarkan. Ya, akhirnya tinggal imam sama muazin sama Bilal. Nah, ini malah lebih nggak bagus, izahnya juga nggak bagus. Ya, ukhuwah kita juga seperti apa? Ya, nah ini jangan sampai terjadi di tempat-tempat yang lain. Atau ya, atau dengan pembatasan-pembatasan yang lain dan bisa dilakukan di beberapa komplek misalnya. Ini mohon maaf ya, kalau pembatasan penyelenggaraan kegiatan keagamaan diparsialkan seperti itu, sekali lagi, ya nanti yang lain ketika mendengar pun akan minta, dan ini akan kesulitan kita bagi aparat menghalaunya ataupun melarangnya. Jadi kami ngambil keputusan yang tegas bahwa seluruh tempat-tempat ibadah, tidak hanya masjid, tempat-tempat ibadah ini sementara tidak dilakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang tentunya dikhawatirkan mengundang kerumunan orang, perkumpulan orang yang tadi transmisi lokal penularan virus di Kota Depok ini sangat kita khawatirkan. Nah, seperti itu ini permasalahannya. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya, syiarnya bagaimana? Syiarnya tetap misalnya si muazin tetap dia sholat, tetap dia azan ya. Nah, azannya bagaimana? Kan pernah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemarin juga sudah dijelaskan Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Depok, ya sebuah kasus hujan lebat di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau memerintahkan muazin ya untuk mengganti hayya 'alas shalah diganti dengan shollu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu hujan lebat, ya. Ini apalagi penyakit yang memang sangat mengkhawatirkan. Ya, itu tolong tahunnya, tolong kerjasamanya, tolong berbesar hatinya. Ya siapa sih yang nggak rindu dengan ibadah di masjid? Siapa sih nggak yang rindu dengan Ramadan? Kita bisa siasati. Ya misalnya begini, di bulan Ramadan nanti supaya syiarnya tetap, ya tetap misalnya baca sholawat, itu 1-2 orang ditugaskan. Tapi jangan sekali lagi, sepertinya memang itu ada pembatasan atau penyelenggaraan sholat taraweh. Ini akan kita lihat nanti kondisinya 14 hari seperti apa. Ya mudah-mudahan bisa efektif PSBB ini. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai yang satu berpandangan begini, ya tolonglah. Kami sudah sepakat dengan pelaksanaan Fatwa MUI Depok dan juga aparat bersama pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di mana saja. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bantuan warga, ya seperti DKI. Kalau seperti DKI mungkin tidak, ya. Bapak kalau mau bisa bandingkan, ya ini masalah PSBB ini ada menjadi sebuah tanggung jawab beban kepada pemerintah daerah sebenarnya, ya. Sebab APBN yang kita gunakan ini selain yang 600.000 per kakak untuk Jabodetabek pengganti uang uang tidak pulang mudik ya, uang tidak mudik. Nah, ini yang kita lakukan adalah PKH. Jadi peserta PKH kita bagikan sekarang sesuai dengan aturannya dari Kementerian Sosial dan juga DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sudah tercatat namanya di Kementerian Sosial. Kita minta tambahan kemarin 30.000. Dari peserta PKH sendiri yang mendapatkan anggaran dari APBN itu hanya 35.000 ya, sekian dari 71.000 KK yang ada datanya di Kota Depok, di Dinsos Kota Depok. Jadi masih kurang 40-an KK yang harus kita berikan ya, yang memang mereka tidak dapat dari APBN.
Lalu juga ada yang saya katakan tadi non-DTKS. Non-DTKS itu yang terdampak. Yang terdampak ini kita klasifikasi. Ada klasifikasi komunitas, misalnya komunitas wartawan, komunitas guru ngaji, penceramah, kalau di Kristiani ada pendeta, seperti itu. Ada komunitas pemuda, komunitas ini, dan beberapa warga yang memang kita minta laporannya dari kelurahan. Jadi kalau ada data bapak-bapak, ibu-ibu di Permata yang terdampak terhadap COVID-19 bisa mengusulkan namanya, ya, dengan alamatnya, dengan nomor kontaknya ke ke kelurahan, ya, ke RW dulu, RW sampaikan ke kelurah, seperti itu. Jadi kalau persis seperti DKI enggak lah, ya, anggaran kita DKI sangat jomplang jauh sekali, ya, kecuali kalau nanti provinsi mau membantu kita seperti DKI, ya, Provinsi Jawa Barat maksudnya, ya. Kalau APBD Kota Depok kan belum sampai, taruhlah 3 triliun 3T. Kalau DKI sekarang sudah hampir 200-an T. Ya, jadi mohon ini tidak bisa disamakan persis seperti DKI. Namun kita akan memberikan bantuan-bantuan warga dengan klasifikasi seperti itu. Yang selanjutnya terkait dengan jenazah dari positif COVID-19 ini, dan sudah ada protokolnya. Ini sudah dilaporkan ke RSUD, RSUD lah yang akan mengurus. Sudah kita siapkan kantong jenazahnya, nanti datang dijemput, sudah kita siapkan petinya, ya. Kalau memangnya meninggal, misalnya ada, sebentar, pasien PDP, pasien dalam pengawasan, itu disepakati oleh dunia medis, oleh rumah sakit, itu diperlakukan seperti positif COVID-19, jenazahnya, ya. Nah, kemarin ada beberapa kasus yang jadi masalah itu di rumah, meninggal di rumah, PDP, rupanya sedang. Belum ditangani oleh rumah sakit, sudah meninggal. Nah, ini tetap diperlakukan seperti pasien positif. Maka ini yang agak sedikit kemarin beberapa benturan dengan masyarakat. Jadi mobil jenazahnya, pemulasarannya, pengurusan jenazahnya, kantongnya, semuanya itu tanggung jawab RSUD, dan ya dihantar ke pemakaman. Kalau memangnya masyarakat di situ menerima, misalnya keluarga itu menerima dan masyarakat menerima, ya kita akan makamkan di TPU itu. Tapi kita sudah siapkan jika masyarakat belum bisa menerima, ya, jenazah dimakamkan di wilayahnya. Kita sudah tentukan ada 3 tempat, ya, itu nanti ada diarahkan oleh RSUD 3 tempat di Kota Depok ini, ya, untuk kita lakukan pemakaman dari jenazah positif COVID-19 ini. Ya, bantuan-bantuan yang tadi, masker, sanitizer, beberapa ini kemarin sudah habis memang. Insya Allah akan jadi catatan saya untuk kita tambahkan untuk bantuan-bantuan sanitizer dan masker ini. Ya, itu barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wali. Alhamdulillah juga Pak Wali, kita di DKM Masjid Al Ihsan Permata Depok itu sudah membuat lumbung logistik Pak Wali. Jadi lumbung logistik ini kami membagikan 5 kilo beras kepada duafa ataupun yang terkena dampak ekonomi di lingkungan Permata Depok Pak Wali gitu. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah membeli sekitar 700 kantong beras Pak Wali. Sekitar lingkungan Permata itu termasuk Kampung Hutan, ya? Permata Depok dan sekitarnya, Pak Wali. Ya, masuk Kampung Hutan, ya? Masuk. Ya, terima kasih. Masuk Pak Wali. Ya. Alhamdulillah juga sudah kita bagikan sekitar 400 Pak Wali yang sudah ya, dan hari ini juga tanggal 12 April kita akan bergerak kembali untuk melanjutkan kepada yang terdampak ekonominya Pak Wali. Ya. Pak Wali, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Wali. Sebentar sebelum pertanyaan selanjutnya. Saya tambahkan, jadi itu yang kita siasati di Kota Depok ini, artinya tadi kita tumbuhkan kolaborasi kebersamaan. Jadi dengan keterbatasan APBD, kemarin sudah saya arahkan untuk pencairan dana non DTKS aja itu hampir 8M. Saya akan minta tambah lagi nanti sesuai dengan data-data yang ada yang masuk ke kita untuk penambahan dari APBD kita.
Nah, makanya yang kita kembangkan adalah tadi, pertama subsidi silang. Kita kembangkan subsidi silang, misalnya ada di satu kecamatan, satu kelurahan. Contoh aja nih, kelurahan Mekarjaya. Di Mekarjaya ini ada beberapa komplek yang memang bisa diberdayakan untuk melakukan subsidi silang, yaitu misalnya Kayangan, Pesona Kayangan. Pesona Kayangan ini kami minta untuk memberdayakan masyarakat di sebelahnya, di luar RW, di situ ada 3 RW di Kayangan itu, untuk memberdayakan RW-RW yang ada di pemukiman. Seperti itu, yang ada di luar komplek. Nah, sehingga kita juga bekerja sama dengan Basnas, ya. Basnas sudah siapkan 1.000 bingkisan, ya, 1.000 paket, ya, untuk masyarakat, dan juga ada lembaga-lembaga las yang lainnya, ya, seperti Rumah Zakat dan juga Zakat Sukses. Kita berkolaborasi sama-sama. Ada juga kumpulan dosen UI, yaitu BIMAN misalnya. BIMAN ini Bina Pemuda Nusantara kalau nggak salah. Itulah dosen-dosen yang bisa juga berbagi. Nah, di samping lumbung, ya, lumbung donasi di setiap kampung siaga. Jadi terima kasih kalau Permata sudah melakukan ini, dan ini insya Allah bagian daripada amal soleh kita semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Wali. Amin. Pak Wali, ini mungkin berhubung waktu juga Pak Wali yang seperti disampaikan, ya. Ada 4 lagi nih Pak Wali untuk pertanyaannya gitu kan, seperti itu. Ya, yang pertama itu yang untuk pasien COVID-19 yang butuh penanganan ke rumah sakit nasional, apa bisa langsung ke rumah sakit yang di Jakarta dan dapat jaminan diterima walaupun secara KTP-nya itu Depok? Mungkin ini banyak pertanyaan juga yang seperti ini Pak Wali. Kemudian selanjutnya nah ini kan kita berbatasan dengan Citayam Pak Wali, karena Citayam itu masuk Bogor, kemudian juga sedangkan Permata Depok dan sekitarnya mungkin ada yang Pondok Jaya itu masuk ke Depok gitu, seperti itu. Nah, ini apakah Citayam itu ketika banyak kerumunan yang sangat banyak itu yang bikin resah itu, apakah nanti oleh Pemkop Depok atau Pemkop Bogor Pak Wali gitu, seperti itu. Iya. Ya, kemudian juga ini yang selanjutnya yaitu penerapan PSBB di Depok, bagaimana dengan masih adanya pekerja yang domisilinya Depok namun kerjanya di Jakarta, atau sebaliknya Pak Wali. Kerja di Depok tapi warga Jakarta, seperti itu. Itu bagaimana penerapannya gitu, seperti itu. Dan mungkin ini yang terakhir juga Pak Wali, yang seperti yang di awal, mungkin selama PSBB ini mungkin nggak sampai malam hari untuk yang berkerumun ataupun nongkrong itu bisa ditindaklanjuti atau diberikan pengarahan atau diamankan, seperti itulah Pak Wali. Terima kasih Pak Wali. Ya, terima kasih. Ini sangat faktual, ya, pertanyaannya, dan sangat realistis. Pertama terkait dengan tadi kerumunan di malam hari. Ya, nanti akan kita sepakati bersama TNI Polri, Pol PP dan sebagainya tentang masalah memberlakukan jam malam. Misalnya jam malam sampai aktivitas apapun jam 9 sudah harus tutup. Ya, misalnya seperti itu. Ya, kalau memang teman-teman semua bawa setuju, nanti akan saya sampaikan. Ini masyarakat pengennya tetap ada jam malam. Ya, bekerja dimanapun, ya, jam malam itu harus diberlakukan. Ya, seperti itu. Ya, ini yang pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang ketiga tadi masalah kerja di Depok. Ya, memang ini perbedaannya antara lockdown, antara karantina wilayah dengan PSBB. Jadi PSBB ini adalah pembatasan sosial berskala besar. Tidak semuanya di lockdown, gitu. Tidak semuanya dibatasi. Nah, dan karena ini pula harapan kita kemarin, PSBB DKI jangan jalan sendiri. Tapi PSBB DKI adalah PSBB Jabodetabek. Ya, karena 60% dari warga Depok adalah komuter. Kalau 60% dari 2 juta kan harusnya 1 juta lebih. 1 juta lebih orang Depok itu aktivitasnya di Jakarta dan sekitarnya, ya, berpencar kemana-mana.
Nah, ini kalau tidak dalam kebersamaan, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, merumahkan karyawan kantor-kantor yang tidak terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok ketika masa percepatan penanganan COVID-19. Ya, misalnya kalau penanganan pokok, misalnya pabrik usaha tentang masalah kesehatan, apotik, ya misalnya nggak bisa ditutup, ya dan sebagainya. Kebutuhan sehari-hari, minimarket ini nggak bisa ditutup, tapi harus dibatasi. Seperti apa protokolnya? Nah, terkait dengan kebersamaan ini harus jelas. Misalnya DKI membatasi penumpang kereta itu 40%. Ya, taruhlah kalau satu gerbong 100 orang, berarti hanya 40 orang dari satu gerbong. Kalau Depok dan Bogor tidak memberlakukan hal yang sama, ini akan tidak efektif. Kenapa? Dari Jakarta dibatasi, tapi ketika dari Depok ke Jakarta nggak dibatasi. Nah, ini harus ada kesepakatan, dan ini terkait dengan PT KAI. Ya, PT KAI juga harus dilibatkan dalam hal ini. Ya, jadi ini harus terintegrasi tentang masalah tadi kerja-kerja. Yang saya tahu sekarang, ya, sekarang masih banyak kantor-kantor yang nggak dibatasi, yang tidak ditutup di Jakarta, di DKI. Padahal kantor itu tidak terkait dengan masalah kebutuhan-kebutuhan pada masa penanganan COVID-19. Ya, tapi juga banyak kantor-kantor yang memang sudah dirumahkan. Nah, ini perbedaannya nih, mohon maaf ini, perbedaannya kalau pemerintah nanti membatasi ya membatasi karyawannya tidak kerja, ya jangan sampai pemilik kantornya atau perusahaannya menuntut kita untuk tanggung jawab terhadap karyawannya. Tolong ini kerjasama artinya pihak perusahaan ya, pihak pengusaha dia juga menanggung. Ya misalnya tidak dipotong gajinya kalau memang harian ya, atau tidak dianggap, atau absensinya dengan di telepon. Ini ada kerja apa di rumah, seperti itu. Ada disiasati seperti itu. Ya jangan sampai kita meliburkan terus kita bertanggung jawab terhadap seluruh karyawannya, berapa ratus ribu itu nanti kalau pabrik misalnya di Depok, yang ada di Depok. Ya. Ini salah satunya. Ada di Depok kalau nggak salah ada pabrik alat-alat kesehatan. Ya misalnya seperti itu. Nah, ini kalau kita tutup, padahal kita juga butuh. Nah ini makanya tidak bisa ditutup. Nah sehingga yang mengawasi, yang mengatur itu adalah nanti aparat di jalan raya. Ketika ada orang kerja tidak pakai masker dan sebagainya, dan dia benar-benar berangkat ke Jakarta untuk kerja. Dia harus memperlihatkan kartunya dan sebagainya. Nah ini tentang masalah kerja di Depok, dan kerja di Depok atau orang Depok kerja di Jakarta. Nah ini harus ada kesepakatan nanti ya pelaksanaan PSBB dalam hal kerja-kerja di luar Depok. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi tentang masalah kumpul-kumpul di perbatasan. Ini yang saya katakan tadi ya. Alhamdulillah SK Menteri Kesehatan itu PSBB-nya satu kesatuan, yaitu PSBB Bodebek, ya Bogor, Depok, Bekasi. Ya, makanya yang saya katakan tadi, ya alhamdulillah juga sudah masuk catatan kami bahwa ketika di Citayam misalnya, kalau nggak salah depan stasiun tuh sebelah sana sudah masuk Bogor tuh Pabuaran. Nah, ketika di situ banyak kumpul-kumpul, ini siapa yang bertindak? Kalau kita sudah punya program yang sama, siapapun yang melihat itu berhak menindak nanti. Ya, misalnya aparat kelurahan Pondok Jaya atau Bojong Pondok Terong, dia melihat kumpulan ini, ya kumpulan ini terjadi misalnya di Pasar Rebo, ya di Pasar Rebo, di Pasar Citayam itu kan masuk Bogor tuh pasarnya, ya walaupun parkirnya masuk Depok. Nah itu ya siapa yang bertugas karena SK-nya adalah SK satu kesatuan Bodebek, ya maka dia berhak untuk menindak dan membubarkan kumpulan-kumpulan itu. Ya, itu yang akan kita sepakati, yang saya akan nyatakan nanti di depan gubernur ya, agar kita juga diberikan hak itu. Karena memang Bogor ini kan sangat, Bogor Barat ya, Bogor ini Kabupaten Bogor sangat luas sekali ya, penduduknya sudah mendekati penduduk DKI ya. Sekarang kalau nggak salah penduduk Bogor itu 8 juta ya. 7 juta ya, 7 jutaan itu Kabupaten Bogor. Jadi dari barat sampai
Utara, ya Bogor Utara itu ya sangat luas sekali, ya kita maklumi, kita juga saling bantu, ya saling mengisi antara dengan tetangga kita. Toh Bogor juga adalah ibu kandung kita kan. Jadi insya Allah itu bisa nanti akan saya tegaskan tentang masalah daerah-daerah perbatasannya. Termasuk Bekasi ya, Bekasi di Cibubur itu juga daerah-daerah seperti ini. Ya, pasien pada intinya secara normal rumah sakit manapun itu tidak boleh menolak, dalam artian tidak boleh menutup diri untuk warganya sendiri. Ya, misalnya nih ada rumah sakit umum daerah kita aja, RSUD kita, itu banyak juga yang warga Bogor, mereka berobat di RSUD dan nggak bisa menolak kalau memang dia ada fasilitasnya. Ya, ini secara normal ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya misalnya DKI, ya kalau selama DKI masih ada tempat, ya seharusnya bisa menerima pasien-pasien dari Depok seharusnya ya. Ya, tetapi memang bisa saja dengan perjanjian khusus. Misalnya yang saya katakan, kita punya MOU perjanjian dengan RSUI yang tambahan 15 ruang isolasi dan 5 ruang ICU. Ya, itu adalah dengan APBD Kota Depok. Kita bikin MOU. Ini khusus warga Depok, ya, dengan keterbatasan seperti itu. Nah, kalau rumah sakit yang lain sulit kalau memang tidak ada perjanjian. Misalnya rumah sakit RSUD Pasar Rebo, ya itu banyak juga pasien-pasien PDP dan positif orang Depok, warga Depok yang dirawat di sana. Rumah sakit umum daerah RSUD Pasar Minggu, itu juga banyak orang Depok di sana, ya. Jadi seperti itu. Kalau rumah sakit Wisma Atlet ya untuk PDP ringan sedang, ya ini memang rumah sakit nasional, apalagi tidak boleh menolak seperti itu. Ya. Kalau jaminan barangkali tidak ada jaminan ya. Ya pertama memang keterbatasan kemarin. Kenapa kita buat rumah sakit dedikasi RSUI? Karena memang tadi beberapa kali kita telepon rumah sakit di Jakarta rujukan, termasuk RSPI waktu itu full, ya, karena peningkatan pasien COVID-19 ini. Sehingga kita buat rumah sakit tadi, ya, RSUD, RSUI, dan juga rumah sakit Brimob. Ya mudah-mudahan ya dengan upaya maksimal, saya yakin itu bisa kita atasi, ya, dengan bantuan-bantuan juga dari rumah sakit swasta yang lainnya. Bahkan kita juga sudah siapkan anggaran, mohon maaf, ruang-ruang isolasi darurat, ya, kalau memang itu terjadi. Tapi mudah-mudahan tenda-tenda yang kita beli ini tidak terpakai. Ya, artinya pasien dengan PSBB efektif, insya Allah akan bisa kita kurangi. Ya, demikian. Ya, baik Pak Wali. Terima kasih Pak Wali. Ini itu kan seperti kita ketahui bahwa di setiap kelurahan ataupun di setiap RW itu sudah dibentuk Satgas ya Pak Wali ya. Satgas mengenai kampung siaga itu gitu kan seperti itu. Nah, ini nyambung juga mungkin itu ada sedikit pertanyaan itu mengenai Satgas nih Pak Wali. Untuk efektivitas PSBB khususnya di kampung siaga COVID-19 di tingkat RW, kiranya perlu didukung oleh Babin Kantibnas guna penegakan PSBB tersebut, Pak Wali. Ya, benar. Nah, itu mungkin saran sekaligus juga mungkin mungkin sudah masuk juga ke usulan tersebut ya, Pak Wali ya. Ya, itu memang kita sudah sepakat Forkopimda ini tingkat kota. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Ini TNI Polri tingkat kota, ya. Tingkat kecamatan juga sudah, ya, untuk Polsek dan Koramilnya, dan untuk di bawah Babinsa Kamtibmas juga otomatis atas perintah instruksi dari Polres Metro Kota Depok. Dan kita ketahui juga ini perlu memang kita ikat perjanjian. Kenapa? Karena Polres dan Kodim ini adalah instansi vertikal, ya. Poldanya, kepolisian daerahnya itu bukan Polda Jawa Barat,
bukan atas instruksi Polda Jawa Barat, tapi mereka atas instruksi arahan dari Polda Metro ya yang ada di Jakarta. Ya, demikian juga Kodimnya. Nah, maka kita berkoordinasi ya kalau dalam hal penganggaran selalu ada MOU. Misalnya MOU hibah untuk penanganan permasalahan keamanan. Ya ini dana-dana anggaran ini harapan kita bisa ya, kita manfaatkan untuk memberdayakan operasional Babinsa Kamtipmas. Ya, termasuk juga nanti akan kita berdayakan ya karena anggaran mereka terbatas tapi akan kita bantu yaitu Pokdar. Ya, Pokdar ini dibentuk oleh kepolisian. Tapi anggota Pokdar ini anggotanya adalah diantaranya LPM, ya termasuk RW juga sebagian dan tokoh-tokoh masyarakat. Ya, ini yang kita lakukan. Jadi insya Allah Babinsa Kamtipmas semuanya akan terlibat di dalam aspek keamanan dan pengamanan. Ya, seperti itu. Ya. Baik Pak Wali, berhubung mungkin Pak Wali juga sudah ada kegiatan yang lain gitu ya mungkin. Ya. Nanti mau ditutup mungkin sama Pak Ketua DKM Pak Wali buat menyampaikan terima kasih ataupun ucapan kepada Pak Wali yang sudah meluangkan waktunya Pak Wali. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Pak Wali, kami atas nama pengurus DKM sangat berterima kasih sekali. Wajahnya nggak kelihatan nih Pak Ustadz. Wajah Pak Ustadz nggak kelihatan, gelap. Gelap ya? Dimatiin lampunya ya? Enggak, ini udah dinyalain. Ya, yang mana Ustadz? Sebentar. Oh iya. Ya, tafadhal Ustadz. Ya, kami atas nama pengurus DKM mengucapkan jazakumullah khairan katsira pada Pak Wali Kota. Ini merupakan satu kehormatan sekali kami bisa mengundang Pak Wali di tengah kesibukan Pak Wali setiap harinya, hari Senin sampai Minggu itu saya yakin itu Pak Wali itu sangat sibuk ya, sehingga di tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan untuk hadir di warga kami. Sesuai dengan yang diinformasikan oleh Pak Adi. Ini masjid Pak Ustadz, ini masjid pertama yang ngundang saya video conference. Ya. Masjid pertama ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Adi tadi, kami di Masjid Al Ihsan pengurusnya sudah sepakat. Pengurus ini ada sekitar 60 orang, ya, 60 orang yang ini sangat kompak untuk bisa peduli dengan warga Permata Depok dan sekitarnya. Jadi sampai dengan tanggal 5 April kemarin itu bantuan yang sudah kami berikan itu ada 336. Jadi 127 warga Permata Depok yang terkena dampak. Kemudian 209 itu warga di luar Permata Depok. Kemudian hari ini sudah yang mengusulkan itu sudah 282. Hari ini akan kita bikin lagi kepada warga di luar Permata Depok. Nah, ini dananya dari zakat dan dana dari pengumpulan dari jamaah juga. Jadi dari jamaah yang mengumpulkan ke Masjid Al Ihsan, kita bagikan lagi ke warga. Jadi memang sudah diinformasikan tadi oleh Pak Adi bahwa kita sudah membeli sekitar 690 sudah kita beli, tinggal membagikan. Jadi kami mohon doanya dari warga ini semua, juga mohon supportnya, doanya dari Pak Wali juga dan semua timnya dari warga Permata Depok agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Pak Wali Kota dan timnya. Demikian Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Pak Wali ada bisa menutup ataupun ada ini yang ingin. Ya, saya sangat bangga sekali. Terima kasih banyak, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk warga Permata khususnya dan juga Masjid Jami' Al Ihsan atas beberapa kegiatan-kegiatan yang memang ini membuktikan
menunjukkan tentang mengembalikan fungsi masjid yang sebenarnya. Bagaimana masjid kita jadikan sebagai markas maupun pusat kegiatan-kegiatan umat, tidak hanya ibadah yang bersifat ritual, tapi juga ibadah-ibadah sosial, kepedulian, ya bahkan nanti kepedulian kesehatan juga sudah banyak dilakukan yang saya dengar dari Al Ihsan ini. Sekarang menguji kita, ya menantang kita dengan sebuah kepedulian sosial kepada masyarakat, dan memang inilah yang kami harapkan menghadapi persoalan penanganan COVID-19, tidak hanya tugas pemerintah tapi tugas kita bersama. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini akan ditambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cepat atau lambat bencana apapun akan selesai, ya. Cuman bagaimana keyakinan kita, husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi. Ya, ini hadis qudsi. Jadi bahwa saya akan melakukan sesuatu sesuai dengan husnuzon dari hambaku. Husnuzon kita, COVID-19 akan bisa selesai dan bisa kita selesaikan. Terima kasih. Itu barangkali doanya dari semuanya, mudah-mudahan saya pribadi dan keluarga sehat. Ya, semuanya. Amin. Ya, dan juga teman-teman di lapangan semuanya, para aparat dan petugas juga sehat. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih atas keluangannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.